Halo semua, saya mendapatkan video ceramah Yusuf Kala yang isinya adalah kebohongan, fitnah keji, dan penistaan terhadap Kristen. Mari kita dengar bersama-sama apa yang Yusuf Kala katakan. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Apa yang barusan kita dengar, saya ambil dari potongan ceramah Yusuf Kala dari kanal YouTube Masjid Kampus UGM. Tepatnya dari video berjudul Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar Yusuf Kala, yang ditayangkan pada tanggal 5 Maret 2026, mulai dari menit ke-9 detik ke-8 sampai menit ke-10 detik ke-3. Jadi ini bukan video buatan AI, ini benar-benar perkataan Yusuf Kala dan tidak dipotong keluar dari konteks. Yusuf Kala mulai dengan pertanyaan, kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Kemudian Yusuf Kala berkata, karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Yusuf Kala melanjutkan, semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Jadi Yusuf Kala berkata di depan publik bahwa Kristen mengajarkan kalau menewaskan orang atau mematikan orang berarti syahid. Dan supaya lebih jelas, dia berkata, Kristen berpikir kalau bunuh orang Islam, maka akan mati syahid. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Apa yang dikatakan oleh Yusuf Kala ini jelas adalah kebohongan, fitnah, dan penistaan terhadap agama Kristen. Tidak ada di dalam ajaran Kristen bahwa kalau menewaskan orang, maka syahid. Dan pernyataan Kristen berpikir bunuh orang Islam maka akan syahid, jelas adalah provokasi yang menimbulkan permusuhan antara Islam dan Kristen. Pernyataan bohong Yusuf Kala sangat berbahaya karena dapat menyebabkan umat Muslim mengira umat Kristen selalu berusaha membunuh mereka. Ini yang membuat konflik antara Islam dan Kristen susah berhenti. Kristen tidak diajarkan untuk membunuh umat Islam, tetapi orang-orang seperti Yusuf Kala membuat fitnah dan menyebarkan berita bohong bahwa orang Kristen diajarkan untuk membunuh umat Islam. Saya tidak tahu Yusuf Kala sudah berkata seperti ini sejak kapan dan sudah berapa banyak yang mendengarkan di sepanjang hidupnya. Entah berapa banyak umat Islam yang membenci umat Kristen, mungkin terprovokasi mempersekusi umat Kristen, atau bahkan membunuh umat Kristen karena fitnah Yusuf Kala. Oleh karena itu saya menuntut Yusuf Kala untuk bertanggung jawab memperbaiki fitnah keji yang dia sampaikan dengan cara minta maaf secara terbuka kepada seluruh umat Kristen dan umat Islam. Isinya adalah menyatakan bahwa tidak ada ajaran untuk membunuh orang menjadi syahid di dalam Kristen. Kalau teman-teman setuju dengan saya, bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya viral, menjadi tekanan massa dan sampai ke Yusuf Kala. Kalau ada teman-teman yang ingin melaporkan Yusuf Kala ke polisi, saya tidak bisa mencegah. Kalau teman-teman ingin demo, geruduk rumah Yusuf Kala, juga saya tidak bisa ngomong apa-apa. Itu adalah hak teman-teman. Karena kalau orang Kristen berkata seperti yang dikatakan Yusuf Kala, sudah pasti langsung digeruduk, ditangkap dan dimasukkan ke penjara dengan jeratan pasal-pasal yang saya sebutkan ini.
Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 263 ayat 2 KUHP baru, setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal 243 ayat 1 KUHP baru, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal 300 KUHP baru. Setiap orang di muka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut untuk melakukan atau diskriminasi, kekerasan terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Saya bukan berharap Yusuf Kala dipenjara. Tetapi ada bagusnya juga jika dilaporkan ke polisi dan dibawa ke pengadilan. Yang pertama, supaya kita lihat apakah hukum di Indonesia memang dijalankan dengan benar. Apakah Yusuf Kala kebal hukum? Yang kedua, supaya Yusuf Kala dapat kesempatan untuk berapologetika, mempertahankan pendapatnya di hadapan hukum. Apakah benar Kristen mengajarkan kalau bunuh orang maka syahid seperti yang dikatakan oleh Yusuf Kala? Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Kalau benar, mungkin saya dan banyak orang Kristen akan mempertimbangkan untuk murtad keluar dari Kristen. Tetapi kalau tidak benar, mungkin banyak orang Islam yang akhirnya sadar bahwa selama ini mereka ditipu dan dihasut oleh orang-orang seperti Yusuf Kala. Jadi sekali lagi saya mengajak teman-teman semua untuk memviralkan video ini dengan bagikan sebanyak-banyaknya, supaya Yusuf Kala sadar dan bertobat dari kejahatannya. Dan jika teman-teman mau mengambil langkah lebih lanjut seperti demo atau melaporkan Yusuf Kala ke polisi, saya tidak bisa melarang. Itu adalah hak teman-teman. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Yang bawahan dari Gabawan, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang. Selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di Tanah Abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang untuk
untuk Nabi berperang. Suka barang beci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang, memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas selepas ban kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas selepas ban kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.